Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau anak panah, setajam apa, sekuat apa. Kalau nggak ada pembidiknya, nggak akan sampai sasaran. Nah, papa mama itulah pembidiknya. Melayani Tuhan itu penuh dengan sukacita karena merupakan suatu panggilan melayani Raja di atas segala raja. Nah, di tengah-tengah kami pada saat ini ada seorang hamba Tuhan yang sangat senior banget, sangat keren banget, dan ini menjadi salah satu orang hamba Tuhan yang kami look up to gitu ya. 50 tahun melayani dalam ladang pelayanan Tuhan dan bahkan sudah 20 tahun lebih melayani di satu daerah Nabire namanya di Papua. Dan kita kehormatan banget untuk hari ini mendapatkan seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta Daniel Alexander. Puji Tuhan, Shalom Koden. Shalom. Ya, datang di akhirnya. Terima kasih, program. senang sekali. Koden kita 20 tahun 20 tahun. Iyalah dong. Saya diampuni enggak ini? Diampuni enggak ini? Diampuni. 20 tahun nunggu. Maaf, Terima maaf. kasih. Nah, hari karena kan ini ada bisa kairosnya datang. Tuhan. Memang segala sesuatu Betul, terjadi betul. sesuai dengan waktunya Ya, waktu Tuhan. Tuhan. Betul Oke, ya? ya. Puji Tuhan. Terima kasih loh Koden. Ini tadi malam Sama-sama. dengarnya baru sampai dari Amerika nih. Ya, toh masih di dunia juga enggak Oh apa-apa. gitu? Ya, dan kemudian nanti sebentar lagi mau ke Bali langsung Ya, setelah rekaman ini. anak menikah. Oh gitu ya, besok, puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan, suatu kehormatan ya. Nah pemirsa sekalian, kalau baru pertama kali tune in di Good News Program, salam kenal dari kami. Karena episode ini nanti pasti akan jadi berkat. Di Good News Program sendiri banyak sekali episode-episode yang memberkati dengan berbagai macam narasumber, apakah hamba Tuhan, pengusaha, orang-orang misi, dan bahkan orang-orang yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Kalau dari episode ini menjadi berkat buat Anda, support kami lakukan beberapa hal. Nomor satu tentunya bantu kami untuk subscribe supaya lebih banyak lagi orang dapat diberkati dengan episode ini. Yang kedua, jangan lupa untuk berikan komen tentang apa yang Anda rasakan, bagaimana Anda diberkati dengan episode ini. Yang nomor tiga tentunya financial support. Anda dapat lakukan dengan berbagai cara. Ada nomor rekening atau Anda bisa memberikan super thanks supaya pelayanan media ini terus dapat menggema sampai ke ujung bumi. Silakan. Koden sudah 50 tahun nih melayani Tuhan ya. Ya, karena anugerah Tuhan. Dari umur berapa berarti melayani Tuhan? Kalau melayani itu di umur 13, Koden itu guru sekolah minggu. Oh wow. Yang Koden hitung 50 tahun itu pas khotbah. Oke. Iya. Mulai khotbah umur Mulai berapa? khotbah itu umur 16. Wih hebat. Iya, umur 16 tahun dibimbing oleh Jeremy Harim almarhum. Wow, itu hamba Tuhan yang sangat luar biasa Sangat ya. luar biasa. Buah-buahnya belum ada. buah-buahnya kita Sangat rasakan terasa. sampai dengan hari ini ya. Berarti memang dari remaja itu punya cita-cita ingin jadi hamba Tuhan. Enggak, kalau cita-cita jadi hamba Tuhan enggak. Tapi dari kecil itu enggak bisa melihat orang susah. Padahal kami juga susah. Setelah papa meninggal, saya umur 9 tahun. Nah, kami 4 bersaudara. Terus keadaan ekonomi sangat susah. Nah, di situ mulai kalau melihat orang susah itu enggak bisa. Karena merasa, aduh gini begitu susahnya jadi orang miskin. Iya. Nah rupanya itu panggilan yang Koden tidak tahu. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, dari situ mulai dibimbing oleh Tuhan. Kalau kami tentunya sering mendengar nama Daniel Alexander dengan biasa disapa Koden gitu. Kenapa kok nggak mau dipanggil pendeta atau pastor atau gitu? Tetapi kenapa kok mau disebut Koden gitu? Iya. Ini bisa cerita dulu nggak? Koden itu pertama kali mulai itu Jeremy Harim justru. Oh. Tapi bukan dia manggil Koden. Ya. Jadi dia membahasakan, tanya Koden aja, tanya Koden. Jadi orang Tionghoa bilang kakak, Ya. Den dari kata Daniel itu. Ya, orang Surabaya ya. Ya, orang Surabaya. Saya nggak mau disebut pendeta karena di Alkitab nggak ada istilah pendeta. Iya. Iya, saya lebih suka disebut pendidik dan pembidik. Wow. Iya, penginjil juga saya nggak suka. Oke. Kenapa pendidik? Karena dalam Keluaran pasal 32 dan 33, Tuhan memilih 2 orang, namanya Besaliel dan Aholiab. Nah, dari situ terinspirasi. Ternyata orang-orang yang dipilih Tuhan ada yang super jenius kayak Besaliel, Aholiab. Ya. Nah, dari situ melihat Tuhan Yesus sampai hari terakhir dipanggil guru loh, bukan pendeta. Guru, Iya. rabi. Iya betul. Nah, jadi perlu pendidik itu. Oke. Jadi saya ingin meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Pembidik
Itu gara-gara awal-awal pelayanan itu melihat begitu banyak papa mama disakiti oleh anak-anaknya sendiri. Nah, karena Koden merasa kehadiran papa mama itu begitu luar biasa. Kenapa ada anak-anak bisa nyakitin papa mama kandungnya? Nah, awalnya nggak terima kenapa. Sampai suatu saat ada 2 pasal di Alkitab. Mazmur 127. Ya. Ayat yang kelima dikatakan seperti anak-anak di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Wow. Kalau anak panah setajam apa, sekuat apa. Kalau nggak ada pembidiknya, nggak akan sampai sasaran. Jadi sangat perlu ya, peran Sangat orang tua perlu. ya. Yap. Nah, papa mama itulah pembidiknya. Keren. Tapi itu belum sampai dalam. Sampai satu titik, kok bisa ya ada anak-anak nyakitin orang tuanya. Itu Koden tuh nggak terima. Aku ini nggak punya papa, itu pengen punya papa. Kok kamu bisa Iya, nyakitin? betul. Nah, sampai di Efesus 6. Senjata iblis itu anak panah berapi. Oh. Hah? Terus gimana? 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata bahwa iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, berjalan ke sana kemari mencari. Oh, baru tahu sekarang. Ternyata setan itu nggak punya pabrik senjata. Ketika mereka berjalan keliling dan melihat anak-anak panah yang tercecer. Oh. Yang papa mamanya nggak jadi pahlawan buat anak-anak panah itu. Wow. Setan ambil anak-anak panah itu. Dan yang dibidik pertama adalah orang tuanya. Oh. Wih, sejak itu saya mengambil keputusan. Saya mau jadi pembidik. Keren. Wow. Kemanapun saya pergi, ketemu anak panah yang tercecer, Tuhan mampukan saya. Ya, memang kan anak-anak itu korban orang tua ya. Iya. Dan anak-anak bisa dibilang juga adalah hasil dari kalau anak-anak yang luar biasa kayak pemain basket yang terkenal Michael Jordan atau siapapun lah, orang hebat lah. Ya, Grisha Poli kalau di Indonesia. Itu pasti karena kalau ditelusur ada orang tua yang Peran berkorban orang demi tuanya. anak-anaknya. Iya, betul. Nah, tetapi sebagian besar juga kita tahu bahwa ternyata anak-anak ini korban dari kebodohan orang tua. Nah, ini gimana memutuskan siklus ini gimana, Koden? Ya, nomor 1 tugas gereja. Gereja harus kembali kepada prinsip Alkitab. Which is? Malaikat 4. Ya. Itu jawabannya. Oke, kalau itu Koden mundur lagi. September 84, waktu itu Koden dari Salatiga, Ya. diundang mahasiswa Kristen Santa Wacana untuk buat KKR. Di hari kedua, terus Roh Kudus itu memberi sebuah pewahyuan yang membuat hidup Koden berubah total. Jadi 72 melayani, 12 tahun kemudian, 84. Ada satu turning point yang total. Tiba-tiba Roh Kudus saya begini. Daniel, kapan dimulainya perjanjian baru? Ya spontan. Injil Matius. Ya. Ternyata bukan. Roh Kudus dengan spesifik tanya. Kronologisnya. Lah belum pernah tahu itu. Ya. Begitu dia tunjukkan. Lukas itu kronologis. Oh gitu. Kenapa Iya. kok bisa gitu? Nah, Gabriel datang kepada imam besar Zakaria. Iya. Untuk menyatakan Yohanes Pembaptis akan lahir lewat istrimu yang mandul. Loh. Nah, tapi sebelum itu, lupa berapa waktu sebelum, agak lama 2-3 tahunan. Ketika membuka Malaikat 4 ayat 6, itu ayat terakhir perjanjian lama. Ya, betul. Logika Koden itu bilang gini, seharusnya penutup perjanjian lama itu bicara tentang Yesus dan gereja. Karena untuk mulai perjanjian baru. Tapi di ayat 6 itu luar biasa. Satu-satunya ultimatum. Tuhan gak pernah mengancam dunia. Tuhan gak pernah mengancam manusia. Tapi di Malaikat 4 ayat 6. Tuhan mengancam. Kalau tidak berhasil. Pelayanan Elia. Yang membuat hati ayah-ayah. Berbalik pada anak-anaknya. Sehingga anak-anak bisa berdamai dengan Bapa. Betul, betul. Aku akan datang. Tapi memukul bumi sehingga musnah. Ini ancaman. Wow. Kenapa nggak bicara gereja, nggak bicara Tuhan Yesus? Nah, begitu Roh Kudus tunjukkan di Salatiga itu. Lukas adalah kronologis mulainya perjanjian baru. Dan semua orang tahu. Dari Maleaki, Tuhan tidak pernah bicara kepada Israel.
Nggak ada seorang nabi pun yang diutus. Ya. Tidak ada. 400 tahun kemudian Tuhan berfirman untuk pertama kali setelah dia diam 400 tahun. Iya. Lukas 1:17. Sama persis Malaikat 4 ayat 6. Ya. Wih, Koden gak akan lupa peristiwa itu. Belum pernah Koden dapat sebuah pewahyuan yang membuat hidup ini sampai kayak diaduk-aduk disungkir balikkan. Dan Koden meraung, meratap, pukul-pukul tanah. Itu di kamar kosnya anak-anak mahasiswa itu. Sampai kamar Koden digedor. Ada apa Koden? Ada apa Koden? Masih menangis. Ternyata kalimat terakhir dari Bapa di surga adalah kalimat pertama yang diulangi di Lukas 1:17. Kita buka ya. Coba buka. Nah, coba Debbie buka Malaki 4 ayat 6. Daniel buka Lukas 1:17. Kita akan cocokkan mana bedanya. Wih, itu luar biasa. Ya. Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Lukas 1:17. Lukas 1:17 Ya. dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Sampai untuk sini masih membuat sama. Untuk hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Sampai sini masih sama. Betul. Terus? dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ancamannya nggak ada lagi. Betul. Tapi justru Tuhan Yesus akan datang. Karena ada umat yang layak baginya. Karena sudah ditebus ini ya? Nah, bukan. Bukan. Umat yang layak itu adalah umat yang tidak durhaka. Oh, tapi mengerjakan tugasnya tadi itu Bukan. PR-nya, bukan juga. Justru gereja tugasnya. Oh, Yang punya kuasa Elia itu adalah gereja. I see. Begitu gereja mengembalikan hubungan Bapa dengan anak. Terjadi rekonsiliasi perdamaian, umat yang layak hadir. wow. Ternyata, seperti yang Daniel katakan tadi, rusaknya anak-anak karena orang tuanya. Durhaka loh. Nah, di Malaki nggak ada kata durhaka. Betul. Coba buka Kolose 3:21. Kolose 3, Iya. 21. Ya, saya baca ya. Ya. Kolose 3, 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, Ya. kalau pakai kata-kata Gabriel yang betul, hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya mereka tidak jadi orang durhaka. Durhaka. Oh. Mama bisa menyakiti anak, Ya. tapi anak-anak paling cepat ngampuni mama, Oh gitu ya. tapi ngampuni papa sulit. Kenapa demikian? Karena papa itu wakil Tuhan. Atau karena papa biasanya main fisik? Tidak, ya, wakilnya. Anak-anak itu ternyata di 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika Tesalonika 2 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa itu ayat 11? 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ya, oke. Oke. Ternyata dari fungsi ketiga, ada 6 fungsi Bapa di ayat itu. Fungsi ketiga tak bercacat. Jadi di hadapan anak-anak, ini ayat ini luar biasa. Wow. Koden sudah berbagi ke banyak tempat, betul. Ya. Semua anak sejak kecil, ya, punya perasaan, punya sikap hati. Mama silakan salah, kami terima. Tapi jangan papa. Wow. Berarti beban boleh cacat. seorang papa ini berat ya? Kepala loh, Wow. kepala. Ingat prinsip hidup, orang Tionghoa bilang, ikan busuk dari kepalanya. Betul. Iya. Dan kepala ini lokomotif, pilot, semuanya. Keluarga hancur karena papanya ya? Sakit, orang sakit. Ini
badan tubuh sudah diopok-opok, sudah di endoskopi, sudah di MRI, sudah semua. Nggak ada penyakit. Dokter akan kepala. Nah, pikirannya. Kepalanya ada psikis masalah. Iya. Ini kan sama seperti satu quote yang terkenal dari Edward Cole ya. Ya. Yang mengatakan destroy dan If you want to destroy a if you want to nation, destroy a nation, destroy destroy the the father. fathers. Betul. Ini ya. Jadi gara-gara itu makanya kalau setelah pasca perang generasinya hancur nggak karu-karuan karena papanya tidak ada, mati semua nih. Jadi piatu. Jadi anak-anak yatim semua dan tidak ada anak-anak yang diawasin. Ya. Karena kalau memang ya ini berkaca dari pengalaman kami ya, kami punya 2 orang anak. Lagi membesarkan anak-anak yang pertama secara pribadi ini banyak orang udah tahu nih, aku banyak berbuat kesalahan, Gordon. Karena apa? Ngelihat contoh dari papa. Puji Tuhan ya, papaku juga nggak cerai, nggak minum, nggak judi, nggak ngobat, nggak main perempuan. Tapi biasanya orang-orang dari keturunan yang kolonial itu kan main keras, main fisik, ya kan? Iya. Pakai sabuk, pakai tendang, pakai pecut gitu ya, dan banyak hal yang lain gitu. Sehingga berpikir bahwa oh ya itu caranya didik anak. Nah itu aku cara didik anakku yang gede tanpa sadar dan itu menyakiti hati anak. Mengikuti pola asuh orang tua gitu. Itu dia. Nah gimana nih caranya kalau sudah kayak gitu? Nah, puji Tuhan sekarang sih anakku sama aku udah jauh lebih baik, udah pulih. Tapi di luar sana banyak orang tua yang tidak tahu ini dan anaknya sangat pedih, sangat pahit sama papanya. Apa yang harus dilakukan, Gordon? Ya. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kenapa setan merusak Allah? Kenapa Edwin Louis Cole mengatakan itu? Iya. Ya. Mazmur 103 ayat 13 ya. Ini kan lagu ini. Iya. Ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Gitu ya. Tapi kalau yang ini, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jadi gini. Figur Tuhan itu ada di Papa. Betul. Gordon diberi hikmat Tuhan untuk menilai orang ini disakiti papanya atau tidak. Kalau suruh doa. Oke. Ya, Hampir semua kita pasti mulai dengan doa. Bapa kami dalam surga. betul. Panjang. Ujungnya. Inilah hambamu. Loh, manggil Bapa kok hamba? Ternyata anak-anak yang disakiti papanya akan melihat figur Bapa di surga seperti Bapa. Jadi orang-orang yang mengalami disakiti papanya, dia akan sulit manggil dia itu Papa. Karena gambaran papanya yang Jadi nggak bisa berelasi secara nggak bisa. intim gitu ya. Gambaran Papa itu akan muncul terus. Papa. Karena sebutannya sama ya. Iya, Papa, sama. Bapak gitu. Itu ngeri sekali. Wow. Iya. Betul. Yang rusaknya. Pemulihannya bagaimana? Nah, gereja lagi sekali harus jadi wakil Papa. Oke, sebelum lagi. Sampai satu kali, Tuhan itu ingatkan, apa sih yang buat manusia itu bisa begitu jahat? Ternyata figur Papa. Orang itu kalau nggak punya rasa puas, kenyang, enough, cukup, komplit, lengkap, selalu cari. Ya. Yohanes 14 ayat 8. Di dunia ini tidak ada buku yang ditulis oleh siapapun yang pernah memberitahu kapan seorang manusia itu bisa merasa cukup dan berkata cukup. Oh, keren. Kata Filipus kepadanya, ini Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Wow. Jadi kalau ada kasih Bapa, Cukup. kita sudah cukup ya. Tidak butuh apa-apa lagi, enough. Komplit, kenyang, puas, kata Yes. cukup. Hanya Papa. Bukan agama, bukan aktivitas. Dan ternyata banyak orang di dunia ini sekarang fatherless ya. Wih, ngeri Koden sekali. ya. Iya. Maksudnya tuh punya papa sebenarnya. Ada di rumah tapi dia tidak berfungsi dengan baik. Betul. Ya. Jadi ini di episode ini kita mengingatkan mungkin dengan keras nih ya. Karena kalau kita nggak sadar, kami rasa banyak, kalau kalian ke gereja pasti banyak juga dengar firman Tuhan seperti ini. Tapi izinkan di Good News Program hari ini dengan mengingatkan kepada setiap daripada pemirsa sekalian, bagaimana dengan kondisi kamu dan anak-anakmu, khususnya para papa, fathers, khususnya kamu gitu. Kalau ada hubungan-hubungan yang
cuman Anda bilang, oh hubungan saya baik kok sama anak saya. Yakin gitu ya. Apakah anakmu bisa berelasi nggak dengan kamu? Kalau papa berelasi dengan anak, kalau anak-anak mungkin masih up to remaja, masih bisa dipaksa ya Kodan ya? Iya, tapi setelah itu nggak bisa. Iya, setelah umur 18, setelah 19, setelah kuliah, udah lepas. Apalagi dan setelah kemudian jadi liar. lulus, kerja, punya Udah uang punya duit. sendiri. Nggak butuh apa-apa lagi, betul, bahaya sekali. Iya, iya. Dan itu kebanyakan daripada kita hidup dengan kondisi seperti ini. Termasuk kami hamba Tuhan sekalipun Kodan. Tuhan pernah ngasih Kodan sebuah hikmat. Untuk mengetahui papa ini papa yang baik atau tidak. Ya, Anak-anak kita kan pasti kagum atau dekat dengan teman-teman kita, temannya papa. Nah, Koden nyuruh, coba ya kamu sebagai papa, ya. tanyain teman-temanmu kalau datang ke rumah, anak-anak butuh rame, senang. Ya. Berarti kalau mereka nggak datang, terus tanya, Pak, kok Om itu nggak datang, kok Tante itu nggak datang, sudah lama. Suruh mereka tanya, menurut kalian. Jadi bukan papa mama yang tanya ya. Menurut kalian. Kalian tuh lebih seneng papamu di rumah atau tidak? Wah, itu kalau papanya yang garang ya lebih seneng nggak di rumah. Makanya, kalau yang ditanya ini, kalau yang tanya ini yang dihormati, disenangi oleh anak-anak itu, pasti jawab jujur. Iya. Nah, di sini papa mama harus tahu. Kalau mereka jujur, kamu nggak boleh marah loh. Aku sampaikan ke kamu. Nah, iya. Cara yang paling gampang. Anak-anak itu senang nggak kalau papanya di rumah? Secara teoritis pasti. Anak itu jujur. Belum tentu. Oh. Kalau yang hubungannya baik, mereka Hubungannya suka baik, papanya iya. di rumah. Tapi kalau hubungannya baik, lebih baik papa nggak pulang. Karena papa pulang artinya dimarahin, Dipukulin. dipukulin. Iya. Apalagi yang Nggak harus papanya rendah. dipukulin, Diomelin. dicuekin juga. Oh. Dicuekin juga. Papanya nggak hadir, walaupun fisiknya di rumah, Iya. tapi telepon terus, Iya, nggak ngurusin ada. bisnis Iya, terus. betul, Iya, sibuk sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Wow. Tahun 78, Koden itu diberi suatu pewahyuan di kitab Ratapan pasal 5. Ratapan. Mulai ayat 1. Waduh, Ratapan 5 ayat 1. judulnya dulu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini karena aplikasi saya bahasa Inggris ya. Restore us to yourself, O Lord. Kalau bahasa Indonesia, Doa untuk pemulihan. nah ini yang Koden katakan kepada banyak pendoa. Percuma kamu ngadakin doa nasional, doa ini, doa itu untuk pemulihan. Baca ayat ini. Oh wow. Yang perlu dipulihkan itu siapa? Oke. Oh wow. Ratapan 5 ayat 1. Ingatlah, ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Nah, kami itu siapa? Belum ditunjukkan nantinya. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Ayat 3. Kami menjadi anak yatim. Tak punya bapa dan ibu kami seperti. Sebentar. Tak punya bapa dan ibu kami seperti Seperti janda. janda. Stop dulu. Wow. Yang ganggu itu kata seperti janda. Kan Berarti nggak janda. nah, tapi janda. seperti. Nah, ini jawaban Roh Kudus. Absent ya, absent father, absent husband. Free sex. Oh. Maksudnya bisa diterangkan? Sorry, nggak nangkep Mas Yan. Perempuan yang punya anak. Itu kan sudah jadi ibu. Betul. Ya. Tapi nggak janda karena nggak pernah menikah. Oh. Ini hebatnya Alkitab. Gimana? Oh. Ibu kami seperti janda. Zaman perang banyak janda karena suaminya mati perang. Betul. Heeh. Betul. Tapi zaman sekarang nggak ada perang. Kenapa banyak janda yang bukan janda? Ya, I see. Karena free sex, betul. Karena Got it. free sex. Got it. Jadi hubungan-hubungan liar yang one night stand misalnya. Ngeri. Atau mungkin karena aplikasi-aplikasi kayak Tinder, Ya, betul. Bumble, terus apa lagi? Banyak loh. Karena Iya, banyak orang-orang yang ngeri. ya nyari petualangan melalui aplikasi-aplikasi itu Nah, karena ada berarti- 1-2 orang yang ngasih tahu itu. Maaf Goden, ini maksudnya anak-anak ini lahir di luar nikah gitu Apa saja. atau Iya. Pokoknya baca selanjutnya. Ini ngeri sekali. atau ditinggal sama papanya terus Bisa. mamanya hidup sembarangan. Not necessarily. Iya. Jadi ini Pokoknya nggak lebih ada yang apa-apa. Tadi dimaksudkan itu adalah orang yang itu hasil dari pergaulan bebas itu. Itu kan termasuk kalau papanya di rumah tapi nggak berfungsi. Salah satunya. Iya, coba Ya. baca terus. Ayat 4 ya. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Nah, stop. Ya. Ini kan air dan kayu itu untuk hidup sehari-hari. Kayu itu untuk masak.
Oh iya, zaman Bayangkan, itu ya. mereka ini nggak bisa dapat air dan makan yang betul. Karena Ayat 5, kami dikejar-kejar, Dikejar Satpol PP dekat-dekat. kalau sekarang kami istilahnya. dikejar dekat-dekat, Hah, dikejar kami dekat-dekat. lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Dieksploitasi pekerja anak-anak dan semuanya. Lihat anak-anak jalanan, seks lagi, aduh. Terus, Kami mengelurkan tangan kepada Mesir nah dunia, Mesir dan itu kepada dunia. Asyur Asyur, dewa-dewa yang untuk menjadi kenyang dengan roti. sudah nggak peduli. Pokoknya bisa kenyang, kami bisa makan, mau disuruh apa aja lakukan. Wah, Bapak-bapak kami Nah ini loh. berbuat dosa. Dan mereka, Mereka tak ada lagi. tapi Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Wow. sadis. Ngeri ya? Ngeri. Wow. Jadi itu keadaan anak-anak zaman sekarang. Yang dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu. Wow. kok sedih banget ya? Loh, sangat menyedihkan. Oh, Dan itu ada di sekitar kita, nggak jauh-jauh dari kita. Kita keluar dari sini sebentar, ketemu mereka sudah. Iya, iya. Iya. Betul. Di mana aja kita kayaknya bisa ketemu dengan orang-orang ini ya. Koden suka pelayanan penjara sampai hari ini. Ya. Tapi satu-satunya penjara Koden nggak bisa masuk, penjara anak-anak. Karena? Nggak tahan. Oh. Aduh, Hatinya sekali Koden- meronta-ronta iya, ya. Sekali Koden masuk di penjara anak Tangerang, nggak bisa ngajar, Koden nangis, langsung keluar. Dipaksa nggak bisa. Karena Pak Koden ingin bawa mereka semua pulang. Karena mereka di situ, gara-gara kami. Gara-gara Papa. papa yang brengsek-brengsek ini. Ini. Ada generasi yang juga ngomong child free aja, nggak usah punya. Nah, itu lebih jahat lagi. Masa? Kan lebih enak. Nah, melanggar firman. Koden pernah dibawa membicara ini di sebuah acara TV juga, child free. Ngeri. Memang. Sama seperti orang nggak mau menikah. Child free dengan orang nggak mau menikah sama. Nggak mau komitmen. Ya. Nggak mau Child tanggung free jawab. itu to the point konteksnya adalah tidak bisa memilih untuk tidak punya Iya. anak ya. Bukan tidak Bukan bisa nggak punya bisa anak. punya Bapak anak, lain, iya. nggak. Ini kalau Milih ada nggak orang mau. tanya nih, Iya. mungkin orang juga tahu Koden tidak punya anak nih Iya. secara fisik ya. Iya. Itu beda ya konteksnya ya. Beda. Oke. Ngeri. Child free itu ngeri. Bisa Maka diterangkan. terus, iya, karena firman Tuhan. Oke ya, kalau kita buka Kejadian 1. Ya. Ada 3 ayat yang satu paket. Kejadian 1 ayat 26. Kita ya bacakan. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. seperti kita, artinya gitu. Ya, Oke, betul. stop dulu. Jadi awal pertama Papa jadikan kita itu untuk mewakili dia. Nah, yang mengganggu banyak orang, khususnya mayoritas, kata kita. Jelas loh, Tuhan itu lebih dari satu. Baca itu. Jadi Tuhan yang jamak katanya. Nah. Betul. Bingung Koden. Ya. Koden dapat tuh jabatan waktu Koden pelayan di Pasuruan. Sudah lama sekali. Ya. Nah, iya kok kita. Teolog, doktrin gereja itu Tritunggal. Betul. Bukan. Ayat 27. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Stop dulu. Jelas ya? jelas. Diciptakannya Menurut Laki-laki. gambarnya. belum. Ada Kak. Ini kata dia dulu. Yang Oh baca, iya, iya. Menurut gambar Menurut Allah gambar Allah. diciptakannya dia. dia. Stop dulu. Titik koma. Dia itu kan tunggal. Iya. Singular. Titik koma. Terus. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini kita bongkar. Ya. Roh Kudus itu luar biasa. Teologi dan doktrin berkata Tuhan itu gendernya laki karena Bapa kami dalam surga. Padahal dia jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut. Gambarnya. Gambarnya. Nah, kalau dia cuma laki lah perempuan gambarnya siapa? Tuhan gak punya tetangga. Iya, iya. Di sini terbongkar rahasianya. Ternyata di surga itu ada keluarga. Itulah papa mama dan itulah kita. Bisa diterangkan lebih dalam ini Nah. supaya nggak ambigu. Betul. Wih, pertama kali Tuhan tunjukkan dalam khotbah ini, wah terjadi benturan luar biasa. Dibilang kamu sesat, tunggu dulu. Dijadikannya dia.
Satu. Ya. Titik koma. Dari dia keluar jamak. Laki-laki dan perempuan. Betul. Dijadikannya mereka. Mereka. Menurut, jangan lupa. Gambar Ya, Allah. Ini rahasia hebat. Jadi di surga itu nggak ada Tuhan laki, nggak ada Tuhan perempuan. Karena Di Tuhan surga adalah itu, roh kan ya. Di surga itu ada Papa dan Mama. Allah Bapa dan Roh Kudus. Nanti kita akan ketemu. Nah, untuk menjadikan Papa, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan Mama di surga, dia jadikan perempuan. Terus kapan laki-laki dan perempuan itu jadi seperti mereka? Ayat 28. 28. Allah memberkati mereka. Stop, kata memberkati itu apa? Dinikahkan. Betul. Dan firman-Nya Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. ini dia. Child free itu Koden menentang gara-gara ayat ini. Kalau kamu dua itu hidup benar di hadapan Tuhan. Papa yang mewakili Papa di surga. Mama yang mewakili Mama di surga juga. Punya anak 100.000 silakan. Bumi akan penuh orang benar. Wow. Tapi Betul, kalau betul, kamu betul. rusak. Lebih baik gak usah punya anak. Iya, lebih baik betul. Gitu. Iya, Ini. iya. Ini dahsyat loh. Iya. Nah, tapi Koden belum berani ngajar waktu itu. Tunggu ayatnya. Karena kadang-kadang kita ngomong gini ya, kalau punya anak kayak kamu gini 5 aja nggak apa-apa, Iya. 10 aja nggak apa-apa gitu ya. Makanya itu. Keluaran 32 ayat 18. Wuh, ulangan. Maaf. Ya. 32:18. Ya, Devi yang baca. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Musa itu kalau panggil papa itu gunung batu loh. Yang memperanakkan engkau. Ayo, ini mama atau papa? Ya, kalau Mama. yang punya anak ya mama. Oke, lanjut. Telah kau lalaikan Dan? dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ya sudah. Inilah ternyata ada mama di surga. Sampai satu hari Koden ketemu orang Yahudi yang jadi pendeta warga negara Indonesia. Ibu Dorothy Marx. 1 Oktober tahun 80 berapa lupa. Koden ada catatannya. Itu pertama kali ketemu. Koden sudah tahu lama tentang dia. Dia itu profesor ITB, IPB, ya, pendeta juga, guru teologi hebat. Wow. Dia Yahudi, Ya. tapi warga negara Indonesia. Di situ dia terangkan El Shaddai. Ternyata dalam bahasa Ibrani, El Shaddai itu kalau diterjemahkan hurufiah jelek. El, Elohim. Oh, Itu lu bukan El Shaddai. Allah Maha Besar El Shaddai. Bukan ternyata. Cari bahasa aslinya. Wow. Nah, dalam bahasa Inggris, the nourishment God. Tuhan yang menyusui El Shaddai itu ternyata. Wow. Dari kata syad. Itu seed, benih. Jadi dia itu mama juga. Nah, Mama di surga siapa? Nah, tunggu dulu. Nah, itu Balik lagi, bingung tuh, nanti orang-orang. Enggak akan bingung. Papa itu enggak pernah bingung. Teolog yang bikin bingung. Nah, kembali kata dia. Dijadikannya dia. Dia. Jelas toh? Jelas. Ayat 27 tadi. Tapi dianya ini dua. Laki-laki dan perempuan. Betul. Nah begini. Koden persingkat untuk tahu. Sejak Koden ngerti hukum ini. Maaf ya. Sudahlah. Kalau punya anak perempuan. Nggak usah bingung cari nama. Diambil suaminya. Toh nanti diambil suaminya maksudnya. Namanya loh. Oh, iya, marganya. Bukan marga. Loh sekarang Debbie kan Nyonya Daniel. Jadi istilahnya ini supaya kita nangkep. Itu cara Roh Kudus ngajari Koden. Ya. Anak perempuanmu namanya Jessica, Angelika, Priscilla, siapa. Begitu ketemu jodoh namanya Joko Gundul. Habis nama ini Nyonya Joko Gundul. Jadi dia itu dua. Setelah dinikahkan, maka itu ini satu paket. Kejadian 1, 26, 27, 8 itu satu paket. Wow. Untuk bisa menjadi papa dan mama dari laki dan perempuan. Dinikahkan, diberkati ayat 28. Sah. Oke. Jadi kata kita di ayat 26 bukan Tuhan Tritunggal.
Contoh aja, kita suami istri ya. Kalau nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa, lagi berdua ngomongin, kita mau makan di mana? Kita mau Iya, kemana? benar. Ya sudah. Tapi nggak mungkin dipanggil ibu kami dalam surga. Karena begitu menikah, yang punya nama itu kepala. Buktikan. Kalau Daniel punya foto, pas foto, gunting kepalanya, tanyain ke anakmu aja nggak tahu ini fotonya siapa. Betul. Nama itu ada di kepala. Kenapa Alkitab mengatakan Yesus itu kepala gereja? Di Wahyu 12:4, yang akan duduk setakhta dengan Yesus adalah orang-orang yang siap dipenggal kepalanya. Ternyata bukan martir. Kalau martir, yang lain protes dong. Karena yang mati nggak cuma dipenggal kepala, digoreng, dikuliti, ditarik kuda semuanya. Ditusuk. Ternyata ini yang merusak gereja. Bapa kami dalam surga. Bapaknya satu, mamanya kebanyakan. Ada mama Katolik, mama Protestan, mama Advent, mama Baptis, mama Betani, mama FGF, mama semua. Hilang bapak itu. Maka itu kalau kita nggak mau dipenggal kepalanya, kita nggak bisa memerintah bersama Yesus. Karena kita mau eksis dengan nama. Maksudnya kita lebih membesarkan nama brand Iya, gereja brand kita gereja itu. daripada nama Yesus. Yesus. Itu Wahyu 12:4. Oke, supaya nggak melebar kembali ke kita. Adalah dua pribadi ini. Tapi satu. Jadi kalau pakai istilah dua toh, ya ada dua ya. Tapi begini, satu. Maka itu istri ikut suami. Karena kepalanya ada di. Jadi kalau ada orang mau menikah, suami yang nggak sempat, nggak mau potong badan, nggak bisa menikah. Maksudnya misahkan diri dari orang tua? Enggak, iya betul. Oh, maksudnya siap jadi mati kepala, iya, buat jadi kepala, istrinya? jadi kepala. Oh, aja. oke. Gadis mau menikah potong kepala. Jadi kepalanya laki ditempel ke badannya perempuan. Lalu kepalanya perempuan ditempelkan ke badan laki, dan ini dikubur. Yang hidup cuma kepala dengan tubuh. Tubuh nggak punya nama. Maaf, ini istilah saja, jangan tersinggung. Ya. Jadi kalau menikah harus satu kepala satu tubuh. Oh, oke. Yes. Kalau satu tubuh, kepala lebih dari satu, namanya monster. Kalau kepala satu, tubuhnya lebih dari satu, itu namanya kembar siam. Jadi satu kepala satu tubuh. Maaf ini jangan tersinggung. Jadi begitu menikah, otak cuma satu. Istri nggak punya otak, jangan marah. Maka itu kalau ada. Tapi biasanya kalau yang sudah menikah, istrinya otaknya lebih bagus dari suami. Nah ini ya ini masalahnya. Maka itu kalau dalam keluarga ada dua otak, perang. Oke. Jadi keluarga otak-otak. Serius. Maka itu kenapa Efesus 5, hai istri tunduk. Masalahnya nggak ada otak, harus nyerah. Apakah bukan karena itu masalah zaman waktu itu, karena perempuan tidak banyak yang Alkitab sekolah, tidak pernah kalah dengan zaman. Dia itu kebenaran. Dan berlaku sampai hari ini. Keluarga yang tidak harmonis karena ada dua otak di rumah itu. Kan juga tidak bisa dipungkiri ya, Koden. Zaman sekarang ini kan wanita pinter ya. Maksudnya mereka sekolah sampai S2, S3. Dan memang secara terbukti, secara jurnal ataupun klinis lah. Kalau wanita dijadikan pemimpin, itu menjadi pemimpin yang lebih tekun. Nah itu pun di Alkitab ada. Lebih handal. Paulus bilang itu kalau di rumah, kamu bukan pemimpin. Nah itu. 1 Korintus 11 masalahnya itu. waktu pulang, nah lain. topi jenderalnya nggak dilepas nih. Nggak bisa. Dan itu. bahkan suaminya dieset-eset gini. Kamu Makanya, pecundang, Jadi kamu Alkitab itu nggak bisa kalah dengan zaman. bodoh gitu. Kamu nggak bisa punya kalah. duit gitu. Dan muncullah gerakan feminisme yang merusak itu. Nah berarti kalau kita ngomong, karena kita ngomong tentang feminisme nih, memang kan nggak bisa dipungkiri kalau memang kondisi keuangan sekarang suami yang kurang provide, tetapi istri yang punya uang lebih banyak. Tidak semua. Iya, karena kondisi yang seperti ini. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya nih? Kan nggak mungkin kalau istrinya suruh berhenti kerja kan nggak mungkin. Konseling pranikah menentukan. Nggak harus berhenti kerja. Nggak harus berhenti kerja kan? Tuhan boleh, jangan. jangan. Iya Ya. boleh. Tapi tetap posisi.
Maka itu Konseling tidak ada pranikah. buku lain kecuali Alkitab yang memberitahukan posisinya. Kepala, tubuh. Jadi maksudnya tuh istri boleh bekerja. Silakan. Penghasilan lebih Penghasilan tinggi boleh. lebih tinggi, tapi Pendidikan lebih kalau tinggi boleh. pulang di rumah dia tetap Iya, harus tetap tunduk sama istri, suaminya iya. dan suaminya adalah pembuat keputusan dalam rumah tangga Betul. mereka, gitu ya. Itu. Ini sekarang muncul juga generasi Z mulai ngomong itu kan patriarki. Enggak. Kami nggak terima ini. Oke. Mau lihat Alkitab nggak? Maka Silakan, itu ayo. ketika gereja tidak tegas kepada firman, di sini hancur. I see. Pokoknya satu-satunya buku yang disebut The Truth, kebenaran cuma Alkitab. Nggak Ya, bisa salah. setuju. Ketika anak-anak berkata begitu, walaupun patriark, ingat, suami bukan menjajah loh. Betul. Tidak seharusnya menjajah. Bukan tidak, sorry, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada Harus- suami-suami yang menjajah. Harus servant leadership juga suami. Maka gitu. itu Alkitab ini luar biasa. Yesus saja begitu menghargai gerejanya. Baca Efesus 1. Maaf, Efesus 5. Ayat 32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Stop. Ini Paulus ngomong soal keluarga loh. Rahasia ini besar. Tapi aku nggak bicara tentang suami istri. Ternyata suami istri yang sesungguhnya itu ada di surga. Kristus kepala, istrinya jemaat. Terus ayat 33. 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalimat pertama, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Berlaku hukum ini. Ternyata nggak cuma kita suami istri. Tuhan Yesus pun tunduk kepada hukum ini. Hai suami, kasihlah istrimu. Dalam hal apa? Yesus begitu menghargai kita. Efesus 1 ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah ini kurang lengkap, kurang enak terjemahnya. Ya. Coba lihat ayat 22. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan ayat 23. sambung, Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke. Ya. Koden menemukan di ayat ini tentang job description. Pendelegasian tugas. Seorang pemimpin, manajer apa saja, tidak akan jadi pemimpin yang baik, manajer yang baik kalau dia nggak bisa mendelegasikan tugas. Setuju. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Papa menyiapkan job description antara Yesus dan gereja. Dan ini job desk-nya. Jadi Yesus yang sekarang ada di surga itu cuma kepala saja, dia nggak punya tubuh. Nah, ini kok tubuhnya bicara di sini. akhir zaman, Yesus datang dan tubuh enggak. Jadi Yesus job desk-nya adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Nah di ayat 23 itu terjemahan yang betul gini. Yesus itu bukan Yesus tanpa tubuh. Maka itu disebut kepenuhan segala sesuatu. Ayat 22. Karena dia jadi kepala, maka segala sesuatu. Lah segala sesuatu itu apa? Itu mulai 19. Setan-setan, roh ini, macam-macam semuanya. Nama-nama juga. Penyakit itu nama semua loh. Betul. Ya, betul, Ya. betul. Anak teror, stres, khawatir, itu Bangkrut, nama. ya. Ya, Telah, bukan akan, Ya. telah diletakkan di di bawah bawah kaki Kristus. Kristus. Nah, menurut ayat ini, yang mengalahkan setan bukan kepala, tapi tubuh. Kaki di mana? Di tubuh. Di Nah, tubuh. kalau kita bilang kaki di kepala, Yesus kepiting. Ya, ya. Betul nggak? Iya. Maka itu Yesus tuh nggak bisa apa-apa sebelum tubuhnya lengkap. Maaf, 53 tahun Agustus ini Koden melayani. Kenapa Koden nggak mau dirikan satupun gereja? Padahal secara fasilitas apa Koden mampu. Karena Koden sayang tubuh Kristus. Kalau tubuhnya nggak jadi-jadi, Yesus nggak datang-datang. Ya. Serigala punya liang,
burung punya sarang. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena kita masih tercerai-berai di bumi. Dia nggak bisa turun. Nggak ada tempat. Oh, itu maksudnya. Itu maksudnya. Kesatuan tubuh Kristus. Sebenarnya goal, ini oke, terima kasih untuk penjelasannya ini. Bagaimana goalnya atau end product dari kesatuan tubuh Kristus itu kayak apa Pak Dan harusnya? Mengakui satu kepala. Yaitu Tuhan Yesus. Tapi kan kalau di Indonesia aja misalnya aras gereja ada 7. Makanya, itulah kita nggak usah ngomong yang ada. Ngomong yang sudah dikatakan Tuhan. Ya kita nggak tahu sampai kapan. Kalau itu nggak jadi, setan menang terus. Ngeri. Jadi tidak boleh ada pemisahan-pemisahan ini, perbedaan-perbedaan ini. Roma 12 dan 1 Korintus 12. Itu angka pasalnya sama. Itu Paulus menulis tentang kesatuan tubuh Kristus lengkap sekali. Roma 12 Ya, 12. dan? Sayang, nggak mungkin dibahas Ya, semua. oke. Roma 12 dan 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Ya. Oke, kalau gitu baca dulu. 2 Tesalonika 2. Ayat yang ke-9. Oh Tuhan ampuni kami. Ya. 2 Tesalonika 2:9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis Jelas sekarang. dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Wow. tanda-tanda Sudah terjadi. dan mujizat-mujizat palsu. Nah, kapan mereka kalah? Ayat 8. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tuhan tolong kami. Berarti maksudnya ini akan dikalahkan kalau Yesus datang kembali yang kedua. Oke, pelan-pelan dulu. Yang pertama akan dibunuh dengan nafas mulut. Ya. Mulut memang mengeluarkan nafas. Tapi fungsi nafas itu jantung dan paru-paru. Ya. Ada di tubuh. Betul. Istilah supaya cepat. Kedokteran ya. Ya, ternyata Yesus sedang sakit asma karena bengek. Gak bisa nafas. Karena jantungnya dan parunya nggak fungsi dengan nggak baik. berfungsi. Kasihan. Ya, Oh Tuhan. Karena kan harus ada yang nunggu di parkiran, ayo masuk gereja sini. Ngasih brosur, masuk ke sel grupnya orang, pindah ke gerejaku gitu. Ayo pindah gereja, gerejaku lebih keren. Ada gedung sudah disewa oleh satu gereja, tapi lebih murah bayarnya digeser karena ada gereja masuk. Nyindir ini. Oh, nyindir. Itu fakta kok. Kok nyindir? Oke, tak lanjutin ya. Itu baru bisa dibunuh. Tapi kalau Yesus datang baru bisa dimusnahkan. Wow. Jadi Yesus nggak akan datang-datang. Kalau tubuhnya nggak bersatu. Oke, Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul 3:21. Rasul 3. Ya maaf ini kok jadi ngembang ke sana. Nggak apa-apa, Nggak bagus, ya. Bagus. 21. Iya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Stop dulu. Ini unik. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah di ayat inilah kita baru tahu. Mengapa Tuhan Yesus berkata tentang masa, waktu, hari, tanggal, bulan, tahun. Anak pun gak tahu. Iya. Ternyata kedatangan dia bukan ditentukan oleh tanggal, hari, bulan, jam, dan tahun. Tapi oleh sebuah situasi. Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai dipulihkannya segala sesuatu. Apa itu? Lanjut. Tubuh Kristus. Bukan ya. Apa itu? Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tahun 90, ya tahun 90 kau dapat jawaban ayat waktu di Wamena. Bayangin. Jadi pekerjaan ini masih terlalu banyak. Ternyata dari Kejadian sampai Maleaki itu ada nubuat pemulihan. Kejadian sampai Maleaki. Masing-masing. Nehemia, pemulihan tembok Yerusalem. Esra, pemulihan bait suci. Mika atau Amos yang pemulihan pondok daun. Ya macam-macam. Nah Maleaki pemulihan hati Bapa. Lah kau ngambil Maleaki. Berarti gereja untuk membuat Yesus cepat datang harus membongkar semua nubuat pemulihan. Dari Tapi bukannya berarti juga ada gereja yang misalnya tadi seperti kau dan ngomong, ada yang fungsinya untuk membongkar tentang pondok Daud. Silakan. Boleh ya? Boleh. Ada yang membongkar tentang hati Bapa, boleh juga ya? Iya. Tapi harus digunakan bersama.
Dan datang lagi, yuk Iya, bareng-bareng yuk nah, kita sekarang ini. kolaborasi. Tapi kan sekarang udah nggak bisa kolaborasi. Nah, Nanti makanya jemaatnya itu, pindah nih. Itulah karena uang semua. Gimana yuk? Karena uang Nah, semua. tapi sekarang gini, yang sekarang kan kalau jemaatnya tidak gampang dikasih iming-iming permen, kan nggak pindah. Ya masalahnya gereja sekarang makanya gitu. Oh, ini kan masih anak-anak semua iming-iming permen terus. Oke, kau lanjutkan dulu belum selesai. Iya, Ya, iya, silakan. Ngeri loh, sampai dibolehkannya segala sesuatu. Betul. Nah kisahnya gini, pertama kali kau ke Wamena tahun 90. Udah selesai pelayanan, ditunggu tim yang di Jayapura. Waktu itu cuma ada satu pesawat dari Wamena ke Jayapura, Merpati. Dan itu pun cuma Fokker 27 tahun itu. Hari itu pagi itu Koden ke bandara. Terus ketemu orang check-in. Jam berapa Pak pesawat datang? Hehehe. Tertawa. Ayo bingung toh. Oh mungkin salah, kurang kenceng. Pak jam berapa pesawat datang? Tertawa lagi. Ya nada tinggi. Pak saya tanya serius jam berapa pesawat datang? Itu masih pakai tiket kertas ya. Iya. Koden dorong kertas itu. Dia berdiri, dia dorong balik. Oh Bapak orang baru ya. Iya saya pertama kali ke Wamena. Oh pantas. Pak ini pedalaman. Pesawat kalau di sini tuh nggak tahu jamnya jam berapa. Wow. Bapak pakai mata lihat langit, cerah nggak? Terus pakai telinga. Ada suara nggak? Nah, ada suara nggak? Nah, kalau ada cepet datang ke sini. Ya ampun, berarti gak pakai jam. Nggak ada. Di Berarti ini situ kode nangis. kedatangan Yesus kayak gitu ya. Ternyata muncul ayat ini loh. Wow. Aneh nggak di bandara? Oh. Pantes dia sendiri nggak tahu kapan dia bisa datang. Tergantung kita. Wow. Kapan kita mengerjakan pemulihan ini? Oh Tuhan. Tergantung kita. Iya. Maka itu dia nggak tahu. Maka itu dia cuma bilang tunggu. Ini kok didiskusi dengan Tuhan Yesus. Tuhan jangan guyon dong. Kami disuruh nunggu. Tapi yang kami tunggu nggak tahu kapan datang. Coba. Nggak enak tuh. Bukan cuma nggak enak. Gini banget aja tuh. lah. Dan nanti aku mau datang ke rumahmu. Ya. Kapan? Jam berapa? Belum tahu pokoknya tunggu. Hah? Itu loh, aduh. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat 14. Jadi betul-betul kedatangan Yesus itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan Surga ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu Barulah barulah tiba tiba kesudahan. Sesudah apa? Sesudah gereja memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Sehingga nggak ada satupun telinga yang nggak pernah dengar nama itu. Wow. Barulah tiba kesudahannya. Jadi kerjaan ini masih banyak. Ya. Tapi bisa dong Tuhan Yesus kalau memutuskan datang nanti malam bisa juga dong. Tidak bisa. Dia nggak mungkin melanggar firman-Nya. Oh, karena kondisinya belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Kepala nggak ada tempat. I see. Itu tadi Efesus 1:23 itu loh. Jadi Yesus itu begitu menghargai kita. Kalau pakai terjemahan gampang-gampang, hai gerejaku, aku ini memang kepala. Tapi tanpa kamu, aku nggak bisa apa-apa. Itu ayat 23 Efesus 1. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, tapi Tuhan panjang sabar itu tadi. Bukan, nggak mampu. Itu kepala tubuh tadi. Berarti tubuh ini harus bersatu gitu. Iya, Gereja-gereja supaya ini harus lengkap. bersatu. Iya. Wow. Sudahlah. Maaf ya, dari kata-kata yang Daniel katakan, itu mewakili hampir semua pendeta. Iya. Akhirnya apa? Merendahkan firman. Karena keadaan. Kalau Koden tidak. Apapun keadaannya. Firman tetap firman. Nggak bisa diganggu-gugat. Kita harus tegas. Ini dia. Jadi kita nggak bisa kompromi dengan pendapat. Nggak bisa. Pendapat milenial. Harus patah. Enggak. Harus ngomong tegas. Dan contohnya adalah kita. Wow. Dalam. Harus. Ya. Terus kalau yang dimaksudkan dengan tubuh Kristus itu cuman gereja saja, apa orang Israel termasuk di dalamnya, Koden? Aduh ini jadi panjang lagi. Roma 11. Roma 11. Mulai ayat 24. Roma 11 ayat 24. Masuk perikop itu enggak ya? Kalau di bahasa Inggris itu sebelum perikop. Oh, berarti 25 perikopnya. The mystery of Israel salvation. Penyelamatan Israel. Iya, baca 25. Yuk.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Oke, tahun 82 kau dapat rahasia ini waktu retreat di Bedugul, Bali. Luar biasa Tuhan. Lagi merenung tentang orang-orang Bali. Gimana mereka bisa selamat. Oke, ayat ini muncul. Saudara-saudara, aku ingin kamu mengerti rahasia ini supaya kamu jangan sombong. Iya. Itu kan itu. Jangan nganggap dirimu pandai. Karena kamu nggak ngerti rahasia ini. Rahasia apa? Ternyata papa itu punya kuota. Betul. Nah kuota itu nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau kuota ini terpenuhi, papa baru menyelamatkan Israel. Tapi kalau kuota ini nggak terpenuhi, Israel nggak akan diselamatkan. Kuota bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi. Iya. Ini dahsyat sekali. I see. Ayat 27, coba. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Atau 26, urut 26 aja. 26. Dengan jalan demikian, Ya. seluruh Israel akan diselamatkan. Haleluya. Kalau kuotanya tercapai. Seluruh ya. Iya loh. Terus 28, 27 nggak usah 28 aja. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Tolong gereja perhatikan. Inilah satu-satunya ayat yang ada di Alkitab. Papa ini punya dilema yang sangat sulit dipecahkan. Karena tergantung kita. Mengenai Injil. Mereka itu musuh Tuhan. Seteru. Ya, betul. Gara-gara kita. Tapi mengenai covenant. Itu anak kesayangan. Wow. Gini gambaran Roh Kudus kasih kodennya. Ketika papa punya satu anak yaitu Israel. Maksudnya semua yang dia punya untuk mereka. Ya. Tapi mereka bandel lari. Nah papa bingung. Ini kekayaan segini banyak siapa yang punya? Lalu papa panggil anak-anak tetangga. Yaitu kita. Ya. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Aku bagi ini. Tapi janji ya. Cari lebih banyak lagi teman-teman. Kalau kuotanya penuh, aku baru bisa ngambil yang satu itu. Wow. Jadi posisi papa itu sekarang ada di pinggir jurang. Di tangan kanan Israel hampir masuk. Di tangan kiri itu kita. Ya bayangkan. Mengenai Injil, ini seteru. Gara-gara ini. Kalau nggak jadi seteru ini nggak diselamatkan soalnya kan? Nah, Iya. Tuhan maunya menyelamatkan semuanya. Betul. Dua-dua kalau bisa Iya, selamat hati tapi, Bapak. tapi soalnya. lewat Iya. ini, tapi ini nggak mau nurut. Nah, jadi papa minta ini, tolong cepat cari yang lain, bawa masuk. Supaya selamat supaya juga. seimbang. Iya, betul. Udah nangis waktu dapat tersian tahun 82 itu. Tuhan ampuni kami. Ada gereja-gereja yang disebut yaitu teologi replacement. Ya, Bahwa orang Israel tidak lagi diperhitungkan. Bahwa kitalah sekarang orang Israel itu. Iya. Menurut Koden gimana? itu jahat. Karena dia nggak akan nganggar firman-Nya. Maka itu hati-hati dengan doktrin dan dogma. Bisa diterangkan? Ya ini kan jelas tertulis. Yes. Dari mana replacement? Itu doktrin. Nggak ada replacement. Dia nunggu kok. Betul. Saudara-saudara, jangan anggap dirimu pandai. Wih, Paulus marah. Kamu harus tahu rahasia satu ini. Ya. Kuota ini loh. Ya. Dan ini nanti terjadinya sebelum Tuhan Yesus datang kan, Goden? Justru nggak bisa datang dia kalau nggak terjadi. Makanya harus dua-duanya kan seimbang itu tadi. Semuanya tadi itu. Yang Maleakhi 4, terus apa itu. Pemulihan Ya, hati Bapa, Kisah Rasul pemulihan segala 3:21. sesuatu. Iya, Ya. aduh, semuanya. Dan ini bangsa Israel Iya, bersama-sama dengan diselamatkan. gereja Iya. gitu sebagai tubuhnya ya. Masih banyak kerjaan ini. Oh, berarti 2033 bisa menjadi kenyataan apa enggak, Goden? Nah itu kan ngarang lagi. Dia nggak tahu kapan kok. Sudah nggak usah nebak-nebak, nggak ada yang tahu.
Ya, ya. Tapi ini loh, lewat channel ini kan firman diberitakan mana-mana. Tapi bisa juga ya dalam waktu beberapa tahun tiba-tiba sadar dan cuaca berubah. Mudah-mudahan. Ayo. Kalau lihat ini saya nggak ada iman loh terus. Aduh ampun Tuhan. Iya. Wow. Ya. Itu ya. Kita mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ya, Koden ya. Karena kemarin kita sudah berikan kesempatan untuk pemirsa-pemirsa bertanya. Ini berkenaan dengan apa yang tadi baru dibagikan nih. Penginjilan secara digital. Ya. Karena kan zaman sekarang memang pakai Starlink itu di Wamena, bisa semua. di Sukuwana, di mungkin bahkan di Afrika sana yang sangat dalam. Ada sinyal sekarang pun, bisa sekarang ada sinyal. Solar panel pun bisa. Relatif murah sekarang ya. Nah, apakah ada cara untuk melakukan misi secara digital atau hanya harus dilakukan di lapangan? Segala cara. Roma 11:36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya satu kreator dan ada imitator. Setan itu imitator. Betul. Ayat ini menunjukkan segala sesuatu. Artinya setan nggak pernah buat apa-apa. Jadi digital apa saja itu dari Papa. Pakai. Karena ilmu cuman sumbernya sebenarnya satu. Iya, Alkitab. Yang dibengkokkan untuk pornografi, untuk macam-macam. judi online apa ya. Padahal teknologi itu dari Tuhan. Setan nggak pernah buat. Betul. Ya udah. Ya. Pakai semuanya. Ini pertanyaan berikutnya ya, karena orang-orang pada tahu bahwa Koden adalah orang misi gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan misi ini apakah hanya perlu berfokus hanya kepada kebutuhan rohani, tetapi apakah juga perlu memperhatikan kebutuhan fisik orang-orang yang dilayani? Lukas 11 ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ganjil. Kok 3? Kenapa gak 5 atau 10? Ini jawabannya. Manusia terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Dan surga menyediakan 3 roti. Roh untuk rohnya, roti kedua untuk jiwanya, roti ketiga untuk fisiknya. Amin. Makanan rohani, jasmani, jiwani. Harus lengkap. Ya. Menarik. Jadi perlu ya. Harus. Berarti harus ada pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Semuanya. Entrepreneurship, semua ya, menyeluruh ya. Nah, terus kemudian ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana mewujudkan semua bangsa menjadi murid Yesus? Dalam pelayanan misi mengacu pada Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Wow. Kegagalan misi cuma satu. Apa itu? Selama dunia masih menganggap Yesus itu beragama Kristen, orang Kristen, ini gagal. Kenapa demikian? Maaf. Kalau kita sudah punya agama, ada orang datang ngajar agama. Nyuruh ganti agama. Nah, mana mau? Jadi masalah terbesar kegagalan misi, Yesus ini terlanjur dicap Kristen, padahal dia bukan Kristen. Siapa bilang Yesus Kristen? Siapa bilang dia pendiri agama Kristen? Yesus itu milik semua orang. Wow. Maka itu kalau gereja bisa berhasil membuat Yesus keluar dari kekristenan, Injil baru berhasil. Gimana membuat Yesus keluar dari berhasil. kekristenan? Gimana? Itu kalau kalian ketemu orang, nggak bilang nama Yesus, nggak bilang agama Kristen. Gini aja lah. Kita ke pasar, mau beli beras, mau beli minyak goreng, mau beli gula, mau beli garam. Lah, kok kemarin nggak ada? Hari ini ada labelnya. Ada beras Buddha, beras Kristen, beras Islam, gula Hindu, gula. Nggak ada beli dong. Nggak ada label, betul. Kita harus cari yang selabel kalau agama. Ini dia. Maka itu penginjilan yang benar untuk pertama, jangan pakai nama Yesus. Nah, Koden belajar tahun 80. Di Singapura, itu negara satu-satunya, sebenarnya nggak ada negara lain yang ikut. Mereka punya gerakan No Jesus Evangelism. Itu tahun 80. Iya. Tapi evangelism. Iya. Tapi enggak nyebut nama Yesus. Nah, ini loh caranya. Gimana caranya? Nah,
Jadi kan sana apartemen-apartemen. Iya. Itu anak-anak Tuhan suruh buat flyer, ya masukkan ke rumah-rumah mereka. Cari ada orang mau pergi, tapi nggak bisa ninggal karena ada binatang piaraan. Aku yang melihara, kamu pergi. Ada orang tua nggak bisa belanja, aku yang belanja untuk kamu. Nggak ada nama Yesus. Oh. Ada yang sudah sakit, aku nyuciin, aku bersihin rumahmu. Wow. Sesama tetangga. Dan itu berhasil. Jadi atas dasar kasih Kasih. kepada sesama. Karena kasih itu cuma ada di Alkitab. Satu-satunya buku yang berkata what is love itu 1 Korintus 13. Satu-satunya buku yang berkata who is love 1 Yohanes 4 ayat 8. Selesai. Wow. Dan di situ menangkan jiwa banyak sekali. Iya. No Jesus evangelism. Gereja Singapura. Dan kita sekarang melihat buahnya Singapura mayoritas orang Kristen. Luar biasa karena itu. Kalau hal itu diaplikasikan di Jakarta bagaimana? Bisa nggak? Oh bisa sekali. Karena Jakarta kan orang terlalu perhitungan sekarang. Macet lah. Duit sekarang mahal. Sorry uang ya, sekolah tadi mahal sambil apa. nunggu ini. Iya. Koden lagi ngurusin satu. Ditinggal suaminya, anaknya 2. Nah, Koden kenal dia ini waktu Koden nginep di rumah anak Koden yang di Puri. Ya. Nah, Koden sering Zoom. Nah, dia itu yang kerja bagian apa itu kadang-kadang anak Koden ya cleaning service-nya. Dia sering masuk denger. Nah, satu kali mamanya anak ini pulang, dia ngomong, "Bu, saya kok pengen ya tertarik ya lihatan." Makanya manggil papi, pengajaran papi itu. Oh ya, boleh aja. Nah, sekarang Koden lagi saya ingin HP Koden bawa. Ada orang-orang. Tapi ini bukan kristenisasi nih. Enggak loh. Bedanya apa sih? Kristenisasi dengan yang apa yang dilakukan bukan dengan kristenisasi. Injil itu akan bekerja di hidup orang itu sesuai kebutuhannya. Nah, begitu orang itu terpenuhi kebutuhannya, Injil itu memerdekakan. Begitu orang itu merdeka dan dia milih sendiri. Jadi orang itu syaratnya harus voluntarily, sukarela. Iya. Dan bukan dipaksakan, Oh, ayo itu kamu kristenisasi. lakukan ini. Tuhan nggak suka. Kalau enggak aku nggak kasih kamu mobil, Iya. rumah, Tuhan atau nggak pakaian suka. bagus gitu, uang gitu, atau sekolahkan. Kembali ke tahun 98. Bukan, 96. Kerusuhan pembakaran gereja. Semua gereja yang nggak terbakar adalah gereja yang punya manfaat untuk lingkungan. Itu koordinata loh waktu itu. Ada sekolahnya, ada kliniknya, ada tempat penitipan anaknya, semua itu nggak dibakar karena kita mau bakar. Jangan-jangan kami menikmati hasil gereja ini. Itu dia. Kalau Karena penginjilannya bukan nama Yesus tadi Iya. itu. Wow, keren. Itu. Keren. Ini yang terakhir ya. Iya, harus pergi. Ya. Nah, mengapa yayasan atau gereja-gereja di Indonesia, saya rasa bukan di Indonesia cuman, seluruh dunia nih ya, rata-rata mengutus orang di pedalaman, setelah itu mereka yang diutus kurang diperhatikan. Ya. Berbeda dengan orang-orang di luar negeri, kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah ada solusi atau masukan kepada yayasan atau gereja yang mengutus mereka? Ya. Yang diutus harusnya ketuanya, jangan nyuruh orang lain. Ketuanya kayak Koden gini ya, Iya, pindah langsung. ke Papua. Kenapa demikian? Ya karena supaya ngalami. Oh. Karena yang dari pusat nggak pernah tahu lapangan. Betul. Oh. Ini masalahnya. Ayo ketua sinode, gembala Iya, senior. harus pindah ke Ya, daerah. turba ya. Turba ya. Mau nggak ini daripada kan apa namanya kalau jemaatnya 5.000 gimana ditinggal? Ya itu dia. Harus ada Kebaktiannya pendelegasian. kebaktian 7 kali gitu. misalnya. Gimana caranya? Iya. Kan Mengunjungi aja boleh nggak Koden? Tapi atau harus pindah tinggal di sana? Nggak harus pindah. Oke, Berapa saat mengunjungi lah ya, ikut supaya tahu menikmati. keadaan di Iya. lapangan. karena kita juga harus istilahnya fleksibel lah. Iya, Maksudnya betul, nggak bisa betul. kaku karena mungkin saja Iya. ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan ya. Dan biasanya motivasi. Gereja yang suka ngurusin yang diutus, itu kalau menghasilkan duit di sana. Kalau nggak ada duitnya, nggak diperhatiin. Itu kan Mungkin- sedih banget ya kayak gitu. Memang, itu fakta. Koden di lapangan tahu betul. Cuma suruh berangkat tapi dilepas itu aja, kasihan loh. Ada anak, ada istri, gimana? Itu. Ya. Wow. Keren banget. Ya. Sayang kali waktunya sempit. Ya. Semoga dari apa yang dijabarkan ini akan aku rasa gini, ini bukan cuman memberkati tapi meledakkan pikiran kita. Amin, itu yang baru. Mind blowing gitu. Tunggu, Koden, Mama di surganya siapa? Loh, gereja yang nggak ada itu di dalam jadi satu toh. Debbie kan sudah bukan Debbie lagi. Debbie ini sudah di dalam tubuhnya. Oh, tak kira
Enggak. Kalau Bapa itu Bapa, terus Roh Bukan Kudus Tritukan. Mama gitu enggak? Bukan. Oke. Karena Tuhan kan non-seksual ya, Ya, non-gender gitu. non-gender, betul. Tapi fungsi. Maka itu untuk menggambarkan dari fungsi Papa di dunia, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan fungsi Mama, dia jadikan perempuan. Nah, ada buku The Shack judulnya. Apa? The Shack. Bubuk. Oh, bubuk. Itu bahasa Indonesia. Koden yang bawa buku itu ke Indonesia cetak oleh Andi Offset. Di situ bagus sekali. Digambarkan tentu Mama dan orang negro lagi. Wih, keren buku itu. Keren. Oh. Ada bahasa Indonesia sudah. Buku itu bagus. Koden nangis baca buku itu. Nanti kita baca ya. Ya, The Shack. Oke, terima kasih Koden. Thank you so much Koden. sama-sama. Ya. Dalam So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan untuk pemirsa sekalian. Tuhan Yesus luar biasa. Kami terpuruk karena utang dan pandemi. Aset dilelang hingga hampir putus asa. Namun Tuhan menegur dan mengirim pertolongan. Meski kehilangan harta, Tuhan menjaga kesehatan dan hidup kami. Putri kami sukses dalam pekerjaannya dan tetap melayani. Kami sangat bersyukur mujizat itu nyata. Puji Tuhan, kami senang mendengarkannya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, saya rasa di episode ini kita semua diberkati sekali. Ini benar-benar mind blowing. Dan pesan saya adalah gini, kalau kita mendengarkan ini cuma satu kali, kayaknya akan ada beberapa yang merasa bahwa ini kok kayaknya rada-rada miring-miring atau sesat nih. Nah, pesan saya gini, dengarkan ulang kembali dan kemudian buka Alkitab sambil diteliti. Karena hari ini kita membahas Alkitab banyak banget. Dan kita harus tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, lihat buahnya gitu ya. Kalau kita mau mengetahui narasumber hari ini Pendeta Daniel Alexander, ini sangat kredibel banget dan hidupnya sangat berbuah. Dan saya rasa bahwa apa yang dijabarkan ini akan, kalau kita bisa menerima dan ini kemudian kita percaya selaras dengan firman Tuhan, ini akan kembali mendeviasi kehidupan kita ke arah yang lebih benar gitu, atau ke arah yang benar. Saya percaya bahwa ada banyak berkat-berkat Tuhan dan ini apa yang saya katakan, kita harus dengarkan lagi kembali 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sebagai host dari acara ini pun, saya pun secara pribadi mendengarkan berulang dari beberapa episode-episode yang saya rasa very mind changing gitu ya. Dan berikan komentar dari apa yang Anda rasa pada saat ini. Dan kemudian kalau Anda diberkati dengan episode ini, jangan ragu-ragu untuk bagikan ulang. Terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai banyak pertanyaan. Dan kemudian kita bisa bersama-sama celebrate gitu. Karena apa? Dengan cara membagikan itu pun adalah bagian daripada penginjilan melalui digital. Sehingga nama Yesus akan didengarkan oleh begitu banyak orang. Dan kita semua lagi menunggu Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Ya. Koden boleh berdoa sebagai penutup untuk kita semua nih. Terima kasih. Siapapun yang mendengar lewat channel ini, Bapak, baru hidup kami. Yes, Lord. Yang pertama kami minta ampun atas nama gereja. Ada ayat-ayat yang vital tapi tersembunyi karena keegoisan kami. Yes, Lord. Dan kami minta ampun. Kiranya Roh Kudus, Engkau bekerja terus karena channel ini akan terus didengar oleh banyak orang. Tuhan, semua kami itu rindu Yesus cepat datang. Dan kalau hari ini Bapak tunjukkan ayat-ayat di Alkitab, penyebab Engkau tidak datang-datang. Itu karena kebebalan kami. Kami minta ampun. Berdoa untuk semua anak-anak yang tersakiti. Berdoa untuk semua ayah, untuk jadi ayah yang baik. Papa, biar kami sebagai gereja menjadi jawaban untuk mewakili Papa di dunia ini. Para istri yang belum bisa submit, tunduk kepada kepala. Hari ini adakan pemulihan besar-besaran. Yes. Pola dan model pelayanan kami biar berubah, Bapak. Amen. Kami lihat Alkitab. Di sekitar kami ada jutaan anak-anak yang yatim, gak punya papa. Kami siap menjadi papa buat mereka. Yes.
Apalagi sekali channel Good News, Tuhan pakai Thank you. pakai alat-alat yang ada. Bahkan kalau mereka perlu penambahan peremajaan alat-alat, Tuhan mencukupi Amin. Amin. Yes. supaya lebih banyak ini tersiar. Saudara kami yang bekerja sebagai kru, tim apa saja Tuhan memakai. Secara khusus keluarga Pak Dananda, seluruh keluarga ini Papa pakai. Terima kasih untuk waktu yang manis ini. Roh Kudus bekerja, kami siap ikut. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Ya pemirsa, kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kita jumpa lagi di Good News pekan yang akan datang. God bless you. God bless you. Ya. Thank you, Koden. Thank you, Koden. Sama-sama. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.